Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Valeriana dengan NPM 222040129. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pengambilan keputusan oleh pimpinan terhadap masalah-masalah dari perilaku karyawan di PT Krisantium Offset Printing. Mata kuliah teori pengambilan keputusan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil dari PT Krisantium Offset Printing. Perusahaan PT Krisantium Offset Printing didirikan pada tahun 1992 dan telah beroperasi lebih dari 25 tahun. Krisantium Offset Printing adalah perusahaan yang bergerak di bidang cetak offset dan percetakan digital. Pada awalnya PT Krisantium didirikan oleh Ibu Heni Purnama. Beliau merintis bisnis percetakan ini dengan mengandalkan mesin offset kecil yang terdiri dari satu warna. Kemudian, permintaan jasa cetak terus meningkat dan memunculkan kebutuhan untuk lebih berkembang. Dengan itu, PT Krisantium mengadakan investasi dalam mesin offset yang lebih besar serta teknologi dan peralatan cetak digital yang lebih canggih. Di PT Krisantium Offset Printing, klien akan mendapatkan layanan yang ramah dan profesional dari awal hingga akhir proses cetak. Mereka memiliki tenaga kerja yang terlatih dan berpengalaman dalam menghasilkan produk cetak yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan klien. Produk dan layanan PT Krisantium Offset Printing yaitu yang pertama ada buku, katalog produk, brosur, dan kartu nama. PT Krisantium mengambil tanggung jawab yang besar dalam produksi cetak berkualitas. Mereka selalu berusaha memastikan bahwa produk berkualitas tinggi yang dihasilkan memuaskan klien mereka. Yang kedua, saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Peranan pemimpin dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh PT Krisantium. Pemimpin adalah seseorang yang memegang suatu tanggung jawab atau keputusan, sehingga bawahan atau karyawannya akan melaksanakan keputusan sesuai dengan arahan pemimpin tersebut. Dalam perusahaan ini terdapat tujuan yang akan diraih bersama, sehingga pemimpin tidak mampu melaksanakan tugasnya sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan tim yang akan membantu pemimpinnya. Pemimpin yang baik akan mengarahkan bawahannya dengan bijaksana dan tidak semena-mena, dan akan mengambil keputusan secara bersama dengan bawahannya. Seorang bawahan juga harus memiliki sikap atau perilaku yang baik dan mau diarahkan, karena seorang pemimpin juga pasti ingin mempunyai karyawan yang banyak berkontribusi dan berpengaruh baik terhadap perusahaannya. Sikap atau perilaku adalah suatu keadaan jiwa dan pikiran yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisir melalui pengalaman, serta mempengaruhi secara langsung dan dinamis pada perilaku. Sikap seseorang dapat dibentuk melalui pengalaman pribadi, pengaruh lingkungan, dan bahwa sikap seseorang dapat terbentuk selama perkembangan seseorang tersebut. Sikap mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan seseorang karena merupakan kecenderungan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan yang dapat membimbing tingkah laku manusia. Selanjutnya yaitu ada poin-poin yang akan dianalisis. Yang pertama, bahwa sikap berarti suatu keadaan jiwa dan pikiran yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap sesuatu yang diorganisir melalui pengalaman serta mempengaruhi langsung pada perilaku. Yang kedua, sikap ini dapat berubah sebagai hasil interaksi antara seseorang dengan orang lain. Sikap juga terbentuk dan dipelajari melalui proses pengenalan dengan objek-objek lingkungannya. Yang ketiga, ada karyawan yang masih mempersepsi kualitas kerjanya belum maksimal dan seorang karyawan telah menilai kualitas kerjanya telah maksimal. Yang keempat, para karyawan yang merasa belum maksimal ditemukan kekurangan dalam dirinya dan memiliki upaya untuk meningkatkan kualitas kerjanya. Yang terakhir, terdapat perilaku negatif kerja karyawan seperti halnya merasa hal tersebut bukan tugasnya, mudah retak, dan pengkritik yang dapat memberikan pengaruh kurang baik terhadap perusahaan.
Selanjutnya yaitu hasil analisis. Peranan pemimpin adalah sebagai kepala atau leader yang akan terus mengawasi kemajuan karyawannya serta memberikan pengarahan yang baik dan sesuai serta efektif bagi karyawannya. Seorang pemimpin awalnya akan memberikan wawasan terhadap karyawannya sebelum karyawan tersebut menjalankan pekerjaannya, dan sangat diperlukan perjanjian kerja bersama antara perusahaan dan karyawan agar tata tertib berjalan dengan baik. Seorang pemimpin harus mencontohkan sikap atau perilaku yang baik seperti halnya datang tepat waktu dalam kegiatan yang dilaksanakan perusahaan sehingga para karyawan akan termotivasi oleh pemimpinnya. Seorang pemimpin tidak boleh membeda-bedakan karyawan dengan melakukan interaksi dengan karyawan, staf, dan yang lain untuk mempererat hubungan, karena perusahaan tersebut tidak berdiri sendiri. Saat karyawan memiliki kendala terhadap pekerjaannya, seorang pemimpin harus membantu dengan menjadi penghubung antara karyawan satu dengan karyawan lainnya. Kemudian yang terakhir, alternatif keputusan dan melaksanakan keputusan. Pengambilan keputusan oleh pemimpin saat mengetahui ada karyawan yang berperilaku buruk dalam hal bekerja, mau itu melanggar tata tertib, melanggar peraturan kerja, tidak adanya kesopanan, kedisiplinan, itu akan diberikan sanksi. Dalam perusahaan ini adanya PKB atau perjanjian kerja bersama, di mana peraturan yang sudah dibuat oleh HRD akan diberi surat peringatan atau biasa disebut SP. Berlaku sampai 6 bulan, jika 6 bulan tersebut masih berperilaku buruk maka akan dikenakan SP2 dan langsung untuk mengundurkan diri. Dalam konteks ini, manusia bukan saja menunjukkan perbedaan dalam kemampuan, tetapi juga ada perbedaan dalam keinginan untuk melakukan sesuatu keputusan atau sanksi. Peranan pemimpin dijalankan dengan sangat baik, di mana untuk memperbaiki perilaku karyawannya agar bisa menjalankan peran pemimpin bersifat interpersonal yang diukur berdasarkan figur sudah cukup baik. Terbukti bahwa pemimpin dapat menjalankan perannya, yakni dapat mewakili karyawan yang dipimpinnya setiap kegiatan dan persoalan yang ada secara formal. Kinerja atau prestasi kerja diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan, dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Oleh karena itu, kinerja adalah sesuatu yang dikerjakan atau produk atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang atau kelompok, bagaimana mutu kerja, ketelitian dan kerapian kerja, penugasan dan bidang kerja, penggunaan dan pemeliharaan peralatan, inisiatif dan kreativitas, disiplin dan semangat kerja. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.